Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Fauzi, NRP 05211640.111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai how relationship add value. Bagaimana hubungan antara pelanggan dan perusahaan dapat memberikan nilai pada perusahaan. Nah, dalam membangun suatu usaha di dalam perusahaan perlu fokus untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, karena hubungan tersebut merupakan dimensi nilai yang penting. Upaya yang perlu dilakukan untuk membangun dan meningkatkan hubungan antara pelanggan dan perusahaan perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Jadi, perusahaan untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan si pelanggan diperlukan waktu yang lama atau waktu yang tidak sebentar, dan harus melakukan tahapan-tahapan yang dilakukan agar supaya mendapatkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Namun, kebanyakan perusahaan mengarahkan kegiatan pemasaran mereka untuk mendapatkan pelanggan baru. Karena terlalu fokus dalam mendapatkan pelanggan baru, perusahaan terkadang kehilangan pelanggan lamanya. Nah, jadi sekarang ini kebanyakan perusahaan ini mengarahkan kegiatan pemasarannya untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi pelanggan-pelanggan yang lama atau pelanggan-pelanggan yang sudah menjalin hubungan dengan perusahaan tersebut seperti terbengkalai atau tidak diurusi. Jadi kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan untuk menggait atau mendapatkan pelanggan baru. Dan dengan begitu, jika ini diteruskan lama kelamaan, pelanggan yang lama atau pelanggan yang sudah menjalin hubungan dengan perusahaan tersebut akan meninggalkan perusahaan tersebut dan beralih ke perusahaan lainnya untuk melakukan transaksi atau bisnis. Padahal untuk mempertahankan pelanggan sama pentingnya dengan mendapatkan pelanggan baru. Jadi dalam kegiatan pemasaran harus seimbang antara mempertahankan pelanggan-pelanggan yang lama atau pelanggan-pelanggan yang sudah menjalin hubungan dengan perusahaan. Itu harus seimbang dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk mendapatkan pelanggan baru. Lalu selanjutnya customer ladder of loyalty. Jadi terdapat tingkatan-tingkatan loyalitas dari customer atau dari pelanggan. Terdapat 6 tingkatan menurut buku Adrian Payne. Yang pertama prospek, yang kedua buyer, yang selanjutnya klien, lalu selanjutnya supporter, lalu selanjutnya advokat, lalu yang paling atas adalah partner. Yang pertama yaitu prospek. Pada tingkatan prospek ini, pelanggan merupakan seseorang yang belum melakukan bisnis atau belum melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut. Jadi masih belum bisa dikatakan sebagai pelanggan. Jadi hanya seseorang yang belum melakukan transaksi pada perusahaan tersebut. Jadi seseorang tersebut hanya tahu mengenai perusahaan tersebut. Lalu pada tahap yang kedua yaitu buyer. Yaitu seseorang yang sudah melakukan bisnis atau transaksi pada perusahaan tersebut. Jadi seseorang ini sudah minimal satu kali melakukan bisnis atau melakukan transaksi pada perusahaan tersebut. Lalu tingkatan yang selanjutnya adalah klien. Pada tingkatan klien ini merupakan pelanggan yang sudah sering melakukan transaksi pada bisnis ini. Jadi lebih sering melakukan transaksi daripada tingkatan buyer. Lalu selanjutnya tingkatan supporter. Nah, pada tingkatan supporter ini merupakan seseorang atau pelanggan yang menyukai organisasi
atau perusahaan tersebut, tapi hanya mendukung secara pasif. Jadi semisal ada seseorang ini menyukai perusahaan tersebut, lalu rasa sukanya terhadap perusahaan tersebut itu tidak dibicarakan atau tidak disampaikan kepada orang-orang lain, sehingga disimpan untuk dirinya sendiri. Lalu selanjutnya tingkatan advokat. Jadi seseorang yang secara aktif merekomendasikan perusahaan tersebut kepada yang lainnya, sehingga secara tidak langsung pelanggan pada tingkatan advokat ini melakukan marketing pada perusahaan tersebut. Nah, jadi misal jika ada seseorang pelanggan yang sudah pada tingkatan advokat, ini seringkali membicarakan hal-hal yang baik kepada pelanggan-pelanggan yang lainnya, sehingga pelanggan-pelanggan yang lainnya itu jadi pengen melakukan transaksi atau bisnis dengan perusahaan tersebut. Lalu tingkatan yang selanjutnya adalah partner. Seseorang yang merupakan bisnis partner. Jadi antara pihak satu dan pihak lainnya ini melakukan kerjasama dan mendapatkan keuntungan satu sama lain. Jadi semuanya mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama tersebut. Lalu selanjutnya, the role of advocate. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada pelanggan dengan tipe advokat ini biasanya akan memberikan informasi yang baik-baik mengenai perusahaan. Nah, dengan informasi yang disebarkan tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan tambahan pelanggan yang akan menguntungkan perusahaan. Ya, jadi si pelanggan ini melakukan marketing secara cuma-cuma untuk perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah the role of terrorist. Jadi selain terdapat tingkatan-tingkatan dari pelanggan, yaitu yang berawal dari prospek yang sampai partner, terdapat tipe pelanggan yaitu teroris. Nah, maksud dari teroris ini adalah pelanggan yang memiliki pengalaman buruk dengan perusahaan dan memberitahu orang lain mengenai kemarahan dan frustasi mereka. Jadi pada pelanggan tipe ini merupakan pelanggan yang sudah melakukan transaksi atau melakukan bisnis dengan perusahaan ini, namun pengalaman yang dialaminya itu tidak baik, sehingga jika pelanggan tersebut menceritakan hal-hal yang buruk kepada pelanggan yang lainnya, akan berdampak buruk kepada perusahaan tersebut. Sehingga untuk mengatasi pelanggan dengan tipe teroris ini, sebaiknya perlu diberi penanganan seperti menerbitkan nomor telepon pengaduan dan halaman internet atau halaman website khusus untuk memberikan kritik dan saran kepada perusahaan tersebut. Jadi hal-hal yang sekiranya mengganjal dan tidak mengenakan bagi pelanggan tersebut langsung dikatakan ke perusahaannya tanpa harus membicarakan ke pelanggan-pelanggan atau orang-orang lain sehingga berdampak buruk pada perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.